semuanya, welcome to Porsbawan Podcast Mabawan. Siap menemani waktu luangmu. Hai semuanya, balik lagi nih sama kita Porsbawan. Hari ini kita udah episode berapa nih? Ini episode terakhir di periode kali ini. Tapi kita nggak perlu sedih-sedih karena ini episode terakhir, karena kita udah undang bintang tamu yang super wow banget. Wow. Kamu siapa? Menggelegar. Wow banget pokoknya. Kamu udah tahu kan siapa? Kamu sih tahu ya. Teman-teman udah pada tahu belum? Udah tahu belum? Mau tebak dulu apa? Mesti kita panggil. Langsung panggil aja kali ya. Panggil aja boleh. Ini dia Kak Monita dan Kak Bilkis dari Forum Anak Surabaya. Selamat datang. Hai. Selamat datang. Hai. Apa kabar Kak? Baik banget Kak. Diri apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Boleh dong perkenalkan diri dulu ke teman-teman biar pada tahu siapa sih kedua cewek cantik ini. Cantik Dari banget. siapa? Dari kamu dulu boleh deh. Dari aku. Hai semuanya. Hai semua teman-teman yang udah nonton. Aku Monita Rizky Taufani, biasa dipanggil Momon, dan aku di sini dari Forum Anak Surabaya sebagai ketua umum. Wow. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin nama aku Nabila, aku sama Bilkis, biasa dipanggil Ikis. Aku dari Forum Anak Surabaya dan masuk di divisi Tali Aspirasi. Salam kenal semuanya. Selamat datang. Keren banget ya. Keren banget. Wow. Oke. Nah, aku mau nanya nih Kak, gimana sih FAS itu? Apa sih FAS itu? Dan gimana awal mulanya forum ini bisa terbentuk? Oke, jadi ini secara singkatnya aja ya. Jadi Forum Anak Surabaya itu adalah forum yang menjadi penjembatan antara anak-anak di kota Surabaya kepada pemerintah. Jadi Forum Anak Surabaya seringkali menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dimana itu tuh bisa menggait anak-anak di Surabaya biar mereka tuh bersuara, dan dimana suara-suara itu akan kita salurkan ke pemerintah. Jadi ketika mereka bersuara, ketika mereka sedang menyampaikan aspirasinya, itu tuh nggak hanya berhenti di kita doang atau nggak hanya berhenti di benak mereka doang, tapi juga akan kita salurkan kepada pemerintah supaya Surabaya itu menjadi kota layak anak yang lebih baik gitu. Dan kapan sih Forum Anak terbentuk? Itu setahu aku, yang aku baca-baca, itu terbentuk di tahun 2008. Kalian udah lahir? Udah. Aku sih belum ya. Oh, kamu belum ya. Jadi tahun 2008 berarti sekarang umurnya Udah berapa? 16 tahun. 16 Ya, tahun. Iya. Iya. Teman-teman juga 16 tahun? Iya, aku 16. Oke. Udah cukup tua ya berarti Forum Anak Surabaya. Tapi ya Kak, kemarin tuh aku habis kepoin IG-nya FAS. Itu tuh aku kepo banget sama divisinya. Oh, wow. Nah, itu tuh bisa nggak sih dijelasin kegiatan-kegiatan di masing-masing divisinya? Oke, kayaknya mungkin bisa coba aku bantu jelasin ya. Boleh. Oke, jadi kalau divisi di FAS itu ada 5 ya kan? Ada 5. Yang pertama itu ada tali aspirasi dari divisi aku. Jadi tali aspirasi itu berfokus ke penjaringan aspirasi arek-arek Surabaya kayak gitu. Jadi kiranya mereka tuh punya aspirasi nih yang ingin disampaikan ke pemerintah, tapi mereka rasa kayaknya susah ya kalau langsung ke pemerintah gitu, butuh jembatannya itu siapa sih? Iya. Nah, itu biasanya dari divisi kita. Nah, jadi kita tuh kan setiap tahunnya juga ada tuh menyusun suara anak Indonesia di tingkat kota Surabaya gitu. Yang isinya adalah suara-suara arek Surabaya. Terus habis gitu yang kedua ada media informatif. Jadi di situ lebih berfokus ke media sosialnya dari FAS gitu. Dan kayak edit-edit, desain grafis segala macam tuh masuknya di situ. Penyebaran informasi layak benar anak. banget. Kayak gitu. Jadi juga mereka juga menyusun gimana agar informasi-informasi yang disampaikan itu benar-benar udah layak anak kayak gitu. Terus yang ketiga ada aksi kreasi. Mungkin boleh dijelasin Kak? Oke, jadi aksi kreasi ini adalah divisi yang mereka fokusnya untuk mengurus Hari Anak Nasional, di mana itu adalah event gede ya, Sangat kayak hero event, big eventnya dari Forum Anak Surabaya pas kita merayakan Hari Anak Nasional di bulan Juli. Nah, tapi perayaannya tuh nggak selalu bulan Juli, bisa jadi setelahnya kayak di bulan Agustus, atau pokoknya nggak selalu di tepat tanggal itu gitu. Dan di sini dikerjakan oleh divisi aksi kreasi yang tentunya dibantu oleh seluruh teman-teman Forum Anak Surabaya. Lalu yang keempat ada divisi Reka Cipta. Di sini Reka Cipta itu kayak mereka banyak sekali membuat kegiatan yang menyangkut anak-anak disabilitas. Teman-teman AMPK gitu ya, Teman-teman anak yang AMPK. membutuhkan perlindungan khusus gitu. Betul. Ada 15 kelompok ya. Betul. Jadi salah satu kegiatannya mungkin yang dibikin oleh anak-anak Reka Cipta ini adalah Kancasbaya.
Jadi Kancah Sebaya itu kanal pengaduan, Ya. kanal pengaduan di Telegram yang nanti akan lebih berfokus juga di Twitter ya. Jadi dia menyebar luas gitu. Jadi teman-teman itu bisa nih kalau misalnya merasa hari ini capek ya tapi nggak ada teman cerita gitu, teman-teman bisa Curhat banget curhatnya di Kancah Sebaya secara anonim. Jadi kayak nggak ketahuan gitu, teman-teman nggak usah takut untuk datanya ke leak, datanya ke doxing, karena itu benar-benar udah dibungkus rapi oleh teman-teman Forum Anak Surabaya. Terus ada bantuan dari psikolog dari DP3A PPKB. Terus yang terakhir ada divisi Taut Asa. Jadi Taut Asa ini kayak kesekretariatannya Forum Anak Surabaya, di mana kayak mengurus anak-anak forum anak kecamatan, kelurahan, data-data kita gitu. Untuk kegiatannya sendiri ada Laskar Fas, di mana Laskar Fas itu akan kita selenggarakan hari Sabtu besok ya. Besok kita ngapain aja tuh? Nah, ngapain tuh Ikis Laskar Fas? Kemarin ikut enggak ya? Kemarin ikutnya cuman pas yang sama Bunda Wika aja sih. Oke, jadi Laskar Fas itu kayak kita blakra. Tahu nggak bahasa blakra? Jalan-jalan gitu loh. Jalan-jalan ke kecamatan, kelurahan untuk kayak memperkenalkan Forum Anak Surabaya. Terus di sini kan Forum Anak tuh nggak cuma di kota, nggak cuma di provinsi dan nggak cuma di nasional, tapi ada dari kecamatan dan kelurahan. Nah, di situ tuh kita kayak memaksimalkan fungsi dari Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan. Begitu. Itu dari Taut Asa. Keren banget. Keren Kebetulan banget. aku dulu tuh juga pernah ikut Kak Belakraan. Oh iya? Keren. Tapi tahun 2023. Oh iya, itu namanya masih Fas Belakraan. Sekarang ganti nama. Jadi Laskar Fas. Gitu. Oh, berarti udah pernah ikut. Udah Keren tahu banget. berarti. Iya. Jadi keren banget guys FAS ini. Jadi FAS ini mempermudah anak-anak di Surabaya untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah gitu ya Kak. Betul, secara Betul. singkatnya ya, for Iya. short. Oke, selanjutnya Kak, apa sih yang memotivasi kakak-kakak ini untuk bergabung menjadi salah satu anggota pengurus FAS? Oke. Ikis mungkin mau coba Oke. dulu? Kalau buat aku sendiri nih teman-teman, jujur alasan utama atau kayak motivasi aku buat join di FAS itu awalnya karena aku itu dulu tipikal anak yang pas SMP fokus di akademik aja. Terus akhirnya aku ngerasa kayak ternyata bosen ya, aku nggak ikut OSIS, nggak ikut segala macam. Akhirnya ketika aku kelas 10 aku mulai join nih banyak organisasi, salah satunya ada FAS. Kenapa aku tertarik buat join FAS? Karena waktu aku ngeliat nih dari IG-nya gitu ya, dia, wih buset keren banget gitu kan. Ternyata ada organisasi yang menaungi atau mewadahi aspirasi anak-anak di Surabaya gitu. Terus aku ngeliat kegiatannya juga keren banget. Terus akhirnya setelah alhamdulillahnya lolos seleksi segala macem, aku baru mulai ngerasain oh ternyata beneran seseru itu. Rasanya tuh kayak ketemu rumah tuh gak sih guys? Oh, Kayak keren banget ya. kayak rumah kedua gitu. Yes. Apalagi kemarin tuh pas nyiapin Han tahun lalu Ya. kita tuh hanya tahun lalu mungkin sedikit cerita ya teman-teman. Boleh. Itu tuh di Atlantis Land ya kan? Atlantis Land. Jadi setelah kita udah capek-capek sebulanan nyiapin Han atau sebulan lebih ya. Lebih. Ya, itu kayak nyiapin gitu kan, hektik segala macam. Itu waktu itu bareng sama PPDB segala macam. Iya, ya? jadi kita pelaksanaannya bulan Agustus tanggal 15 Agustus. Jadi otomatis persiapannya sebelum itu ya. Jadi pas anak-anak lagi nyiapin PPDB, MPLS. kenaikan kelas, MPLS, jadi hektik. ya. Terus habis selesai hari itu kita main-main. Bener-bener free, bener-bener free. Plong sudah. Naik roller coaster berapa kali tuh? 8 kali. Kali. Jadi itu alasannya ya. Ah, ya. Kalau aku alasannya simply karena aku bosen. Oh, Jadi dulu aku masuk FAS itu di kelas 10 SMA. Sama kayak teman-teman kelas 10 kan. Aku masuk FAS itu kelas 10 karena aku sudah memutuskan untuk nggak akan ikut OSIS di sekolahku. Jadi kayak karena aku mikir sekolahku jauh dari rumah. Terus OSIS kan kegiatannya banyak ya yang perlu ke sekolah dari pagi buta dan lain segala macam. Jadinya aku merasa aku belum mampu ya untuk di situ. Sedangkan aku kalau berangkat sekolah dulu tuh pakai bus. Jadi kalau harus ke sekolah pagi buta nggak bisa teman-teman. Jadinya dari satu dan lain alasan, aku memutuskan untuk nggak ikut OSIS. Terus aku jalani kelas 10 itu dengan rutinitas yang sangat baru, di mana dulu pas SMP aku ikut OSIS. Jadi aku berpikir, agak beda ya sekolah tanpa ada kegiatan, sekolah tanpa pulang sore gitu. Akhirnya karena udah gak mungkin ikut OSIS lagi ya, soalnya pendaftaran juga udah ditutup. Akhirnya aku cari-cari nih, bukan cari sih, tapi aku punya teman yang dulunya juga ikut Forum Anak Surabaya. Terus aku bilang ke dia kalau misalnya ada open recruitment,
kindly chat me ya gitu. Terus dia chat aku kalau FAS itu oprek. Ya kita ikut lah gitu. Soalnya aku udah mikir daripada nggak ada kegiatan, daripada kelas 10 ini cuma fokus di pelajaran doang, yang memang sebenarnya nggak ada salahnya untuk fokus di pelajaran doang ya, tapi kan butuh itu bersosialisasi. Apalagi dulu pas SMP aku ikut OSIS kan, jadi agak beda culture shock gitu. Itu adalah alasan utama aku untuk ikut. Alhamdulillah keterima ya. Iya, keren banget, sangat memotivasi ya. Meskipun mereka itu motivasinya tuh sesimpel itu, tapi bisa menciptakan berdua yang sangat-sangat keren. Mantap. Keren banget. Apalagi Nay? Nah, kegiatan apa aja sih Kak yang dilakuin di FAS itu? Dan hal seru sekaligus keren banget nih, apa yang sampai saat berkesan selama ini? Kayak dari kamu dulu deh. Oke, dari aku. Kan tadi kita udah bahas udah bahas semua divisi ya, mulai dari tali aspirasi sampai taut asa. Tali aspirasi ini banyak banget kegiatannya, mulai dari kita menjaring suara di Gemakan Harapan. Gemakan Harapan. Jadi itu untuk penyusunan suara anak Indonesia tingkat kota Surabaya. Yang akan disampaikan ke Ayah Wali Kota pada saat Hari Anak Nasional. Gimana sih cara membungkus rapi SAI itu pas disampaikan? Kita pakai metode drama musikal ya kemarin. Drama musikal yang dilakukan oleh anak-anak Reka Cipta. Jadi yang main drama itu anak-anak divisi Reka Cipta sama kolaborasi dari anak SMK 12. Itu cukup berkesan ya, karena kita akhirnya collab juga sama sekolah lain untuk menciptakan drama yang akhirnya kita sampaikan kepada Ayah Wali Kota. Terus kita sampaikan SAI juga. Habis itu mungkin dari divisi Reka Cipta itu juga menyenangkan banget karena mereka itu banyak banget merangkul anak-anak AMPK, anak-anak disabilitas. BTW fun fact banget, di Forum Anak Surabaya itu juga ada anggota yang AMPK. Ya, betul banget. Ya, jadi kita bener-bener gak cuma bohongan ya merangkulnya, nggak cuma gimmick doang, tapi kita benar-benar merangkul. Bahkan anggota kita tuh ada yang anak disabilitas gitu. Terus mungkin yang paling berkesan ya itu ya Hari Anak Nasional tahun lalu sih, karena itu adalah kali pertama, karena kita itu sistemnya ini ya teman-teman, kita nggak satu sekolah kan, ya kan. Terus kita tuh kalau ngumpul nggak yang 44 anak bisa kumpul semua. Nah, di Hari Anak Nasional itu tahun lalu alhamdulillahnya 42 bisa hadir, 42 anggota bisa ketemu di satu tempat itu, dan kita bisa have fun bareng, kita bisa melepaskan tanggung jawab yang udah kita gendong semenjak berbulan-bulan lalu, dengan akhirnya main di Atlantis Land. Dan itu kayak unforgettable moments aja sih. Seru banget. Seru banget. Dan kita di sini Hari Anak Nasional lagi, jadi kita nggak sabar untuk capek-capekannya lagi. Gitu. Seru ya. Seru, tapi capek. Tapi seru kok. Mau nambahin boleh nggak? Boleh. Aku nambahin deh. Jadi waktu itu sempat kita itu diundang, ada acara UNICEF gitu Kamon, buat di CFCI, buat Child Friendly Cities Initiative. Kan Surabaya tuh udah masuk di kategori CFCI-nya UNICEF ya. Jadi waktu itu di ITS, tepatnya itu di Teknik Informatika kalau nggak salah. Jadi di situ kita itu intinya presentasikan mengenai Forum Anak Surabaya ke pihak-pihak UNICEF gitu. Of course using English. And di sana itu rasanya seru banget. It's such an honor buat kita untuk mempresentasikan di hadapan hadirin dan beliau, orang-orang penting yang ada di situ pada saat itu. Rasanya itu kayak, kalau ditanya rasanya gimana ya, kayak bangga pada diri sendiri ya. Bisa gitu ya. Apalagi presentasi pakai bahasa Inggris ya. Aku punya pengalaman yang serupa juga, mungkin aku izin menambahkan ya. Kalau tadi kita benar-benar general bahas Hari Anak Nasional yang kita rasakan bareng-bareng, aku juga ada nih pengalaman yang hampir sama kayak Ikis. Konteksnya juga Surabaya sebagai CFCI atau Child Friendly Cities Initiative, di mana di situ Surabaya itu udah kayak punya label, udah punya predikat bahwa Surabaya menjadi kota layak anak tingkat dunia, pihak dari UNICEF. Nah, kebetulan alhamdulillahnya di tahun lalu
2024 bulan September, aku sama rekanku dari Tali Aspirasi juga namanya Moreno dapat kesempatan untuk pergi ke Jinan, China, mewakili Surabaya, Indonesia. Surabaya serta Indonesia ya, karena Surabaya itu adalah kota satu-satunya di Indonesia yang punya predikat kota layak anak, apalagi tingkat dunia. Jadi di situ aku sama Moreno ke Jinan, China untuk presentasi nih, lagi-lagi presentasi, of course using English juga. Dan di situ kita dapat banyak banget pujian dari banyak negara. Mereka bilang kita mau deh belajar biar anak-anak itu biar anak-anak di negara kita, di kota kita itu tuh sama kayak anak-anak di Surabaya. Mau bersuara sama banget sampai Cina. Mereka kayak tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina. Betul. Oke, karena tadi udah bahas dari sampai Cina juga nih mereka. Jauh banget ya. Jauh banget ya. Keren banget juga. Terus yang selanjutnya nih ada Kak. Kegiatan apa yang dilakuin FAS atau FAS dan hal seru sekaligus keren apa? Udah ya tadi ya? Next question. Nih, apa tantangan terbesar yang dihadapin Forum Anak Surabaya dalam menjalankan berbagai program dan inisiatifnya? Dan gimana sih cara ngatasinya itu? Tantangan terbesar adalah komunikasi, teman-teman. Semua tuh problemnya di komunikasi. Di komunikasi. Jadi karena kita itu sistemnya nggak bisa ketemu terus ya, nggak kayak OSIS yang kayak satu sekolah, gampang nih. Pulang sekolah wajib rapat, nggak rapat kalian keluar dari sekolah ini, nggak kayak gitu. Kita tuh sistemnya karena kita organisasi ramah anak juga, kita nggak boleh ada pemaksaan. Jadi kalau kita ada punya kegiatan gitu, kita tanya teman-teman ada nggak yang mau ikut kegiatan harus ini? Harus soft spoken juga gitu ya. Iya, kita harus soft spoken dan harus ngomongnya harus tertata gitu. Insya Allah ini kita berusaha ya untuk melakukan itu. Jadi kita kayak tanya teman-teman ada nggak yang mau ikut kegiatan ini? Misalnya kuotanya 5 orang. Terus ngelis. Jadi benar yang bersedia itu yang ikut. Kita nggak yang memaksa kamu harus ikut kegiatan ini ya, ini. Tapi mereka ngelis. Dan misalnya ada 5 kuota. Yang isi cuma 3. Nah itu tuh kayak kadang kayak sayang ya, tapi kadang nggak bisa jadwalnya karena kan menyesuaikan ya teman-teman. Jadi kadang one way to find out gimana caranya keluar dari problem itu adalah ya kita chatin satu-satu. Jadi kayak misalnya di lokasi itu ada nggak yang rumahnya dekat? Iya biasanya kayak gitu. Atau nggak yang sekolahnya dekat gitu? Tanya. Hai guys, kalian free nggak di hari ini? Mau nggak datang ke acara ini gitu? Atau enggak pas kita kan sering diundang di musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan. Banyak itu tuh kalau misalnya diundang di acara seperti itu kan mostly di weekday ya teman-teman. Weekday jam kerja, jam sekolah. Waduh, biasanya jam 9 pagi, jam 12 siang yang dimana anak-anak sekolah kayak kita agaknya kok sayang ya mau ninggalin pelajaran gitu, susah dispennya kadang. Jadi kita tuh kayak somehow in dilema juga ya, kita bingung ini gimana ya, nggak ada yang bisa dispen, nggak ada yang bisa ikut acaranya gimana. Tapi akhirnya kalau kita berorganisasi otomatis akan ada yang harus dikorbankan ya. Jadi siapapun yang bisa berkorban monggo gitu. Jadi itu adalah salah satu hal yang paling susah ya untuk dihandle. Gimana caranya kita bisa mengkoordinir anak-anak ini ikut acara ini atau mungkin lagi nggak bisa gitu komunikasinya sih. Gitu mungkin Ikis kadang juga ada sih Kak, kan tadi Kak Man kan membahas kalau misalnya nih kuotanya 5 yang isi cuma 3. Kadang juga ada ketika ada event kuotanya misal cuma 5 tapi yang pengen tuh ada banyak. Jadi rebutan gitu. Jadi kalau misalnya ngerasa kayak aku udah ikut deh yang kemarin, kayaknya yang ini ngalah deh buat yang lain kayak gitu sih. Sama halnya kayak acara ini nih, podcast ini. Kemarin Avril ngechat aku untuk ngajak 1 orang. Akhirnya aku langsung bilang deh di grup siapa yang bersedia. Dia. Jadi ya gitu, itu adalah salah satu bentuk kesadaran diri aja ya, siapa yang pengen dan siapa yang bersedia. Boleh deh kindly chat aku atau kindly reply the chat aja biar kita bisa langsung koordinasi untuk event yang akan kita laksanakan gitu. Iya, emang semua tuh rata-rata
Di Di komunikasi. Komunikasi aja. Iya, wajib. Semua organisasi wajib. Iya. Lanjut. Selanjutnya Kak, bagaimana kondisi kenakalan di kalangan anak-anak di Surabaya saat ini? Terus, menurut pandangan Kak Bilqis sama Kak Monita sebagai anggota Forum Anak Surabaya, apakah kenakalan anak ini masih menjadi isu yang sering terjadi dan perlu perhatian khusus? Oke, mungkin aku mau coba jawab kali ya. Betul. Kalau isu kenakalan remaja itu masih menjadi isu yang sangat serius jujur ya. Krusial ya. Krusial banget. Karena kalau dilihat dari data tahun lalu aja di Suara Anak Indonesia tingkat kota Surabaya tuh juga banyak nih kan, kita kan kelompok-kelompok ini ya sesuai sama klaster yang ada. Jadi ada 5 klaster yang menyesuaikan dengan konvensi hak anak. Di situ tuh kita nanya ini kayak misal, pernahkah kalian melihat di sekitar kalian tuh ada anak-anak yang merokok atau ada anak-anak yang Dibully. iya dibully seperti itu kan. Terus ternyata kalau dilihat dari datanya ya masih banyak gitu. Itu masih menjadi isu yang krusial. That's why in every year di SAI tingkat kota Surabaya kita selalu menyampaikan mengenai isu itu lagi supaya pemerintah, harapan dari kita ya, pemerintah bisa mendengarkan keluh kesahnya kita nih sebagai anak-anak Surabaya dan bisa bantu kita gitu agar regulasi peraturannya tuh bisa jadi lebih ketat kayak gitu. Dan juga mungkin ya kalau misalnya untuk kenakalan remaja tuh apa lagi ya Kak ya? Mungkin yang lagi ini banget ya, yang lagi mengarah banget itu adalah sexual assault. Dimana anak-anak muda aja udah banyak yang menjadi pelaku dan udah banyak menjadi korban. Nah itu juga jadi concern kita sih dalam segala rapat ya. Mungkin kalau misalnya kita diundang di Musrenbang itu sebisa mungkin kita juga menyampaikan tentang itu. Jadi kemarin baru aja kita diundang di Dispendik Surabaya. Kita menyampaikan bahwa sebenarnya ekstrakurikuler itu nggak boleh lepas dari pengawasan guru. Karena biasanya ekskul itu kan gurunya ngambil dari luar ya. Dan itu tuh kayak pengawasannya Risky gitu ya. agak kurang kind of risky. Jadi kita menyampaikan kepada pihak Dispendik untuk tidak menyepelekan ekskul dan guru-guru yang berasal dari luar. Jadi kita kayak mengecek backgroundnya. Kita nggak cuma ambil guru dari luar tanpa kita cek backgroundnya, dan kita benar-benar harus jaga mulai dari diri sendiri, pihak sekolah, sampai ya yang bertanggung jawab gitu. Mungkin kalau dari FAS sendiri sih bisa bantu untuk prevent that kind of action itu dari Kanca Sebaya itu sih. Kan soalnya Sebaya. bener-bener curhat ya. BTW ngomong-ngomong aku juga salah satu adminnya Kanca Sebaya, dan itu rasanya tuh happy banget bacain curhatan dari teman-teman, terus kayak bisa tahu gitu, oh ternyata yang seumuran aku tuh kayak gini tuh problemnya gitu. Bahkan mungkin ada beberapa problem yang aku rasa kayak wow, oh my god, Ternyata ada ya, gitu. bisa mana lagi gitu ya, kayak gitu sih. Iya, ternyata emang berperan banget nih Forum Anak Surabaya buat menyampaikan kayak kenakalan remaja dan solusinya buat anak-anak seumuran kita tuh kayak gimana gitu guys. We are still trying tuh Iya. untuk mengurangi harus belajar. kenakalan remaja itu. Tapi sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya, aku mau ngajakin Kak Monita sama Kak Bilqis main games nih. Boleh. Aku kalahan kalau main game. I'm a loser. I'm a loser of Apa? that. Oh, this or that. Yeah. Oke. Oh, nggak ada menang kalah. Oke. Ini jawabannya boleh beda atau kayak gimana nih? Boleh beda. Boleh beda ya. Jadi depend ya, Iya. depending ya. Oke. Oke, pertanyaan pertama, mending Tunjungan Plaza atau Galaxy Mall? 1, 2, 3. Tunjungan Plaza. Soalnya Gede banget, lengkap banget. di tengah. Ya, Tapi Iya. beside that two options, aku lebih pilih PM sih, Pakuan Mall. Sorry ya, aku anak barat. Oh. Soalnya jadi kayak kalau teman-teman aku kan sekolahnya di SMA 4, agak di tengah kan, emang di Gubeng sana. Jadi mau paling deket antara Delta sama TP. Teman-temanku rumahnya juga pada di sana kan. Jadi aku mau nggak mau ngikut mereka, padahal from the deep of my heart aku pengennya di PM aja. Teman-teman boleh nggak kita ke PM aja? Tapi makin kesini makin ya udahlah, TP nggak apa-apa. Aku TP sih. Sama sih, TP tuh asik banget ya. Kalau kalian apa kalau kalian? Aku TP. TP kan? Emang anak TP. Di tengah. TP girly. Lanjut. Gue banget kan podcastnya ya. Juga tapi. Nih, jalan-jalan di Car Free Day Taman Bungkul atau nongkrong di Cafe Hits Surabaya? Oke. 1, 2, 3. kafe. Nongkrong. 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 Iya. Kenapa kalau itu? Jujur kayak
asik banget sih, ambience-nya tuh cocok buat belajar kayak Oh, apa ya, kalau iya. zaman sekarang tuh apa sih, iya Study day. asik gitu. Kadang kalau di Car Free Day itu cuma bisa seminggu sekali. Kalau mau cari suasananya boleh lah, tapi kalau untuk dilakukan daily dan sekedar gabut kayaknya Agak kurang ya. di cafe ya. Kalau kita mau sekedar catch up sama teman-teman, mau nongkrong, terus mau belajar, mau sekedar baca buku untuk menjadi MC, jadi pengen kita bisa ke cafe aja sih. Apalagi kafe sekarang kan lucu-lucu ya, kan ada yang Lucu-lucu ya, pakai cat apa gitu. Kalau Instagramnya bener. iya betul. estetiknya Kamu dapat. nggak pernah sih foto-foto di situ, cuma aku prefer nongkrong di cafe. Foto-foto bareng. Boleh, Oh, boleh. oh. Next. Lanjut. Kuliah dalam negeri apa luar negeri? Susah ya. Kuliah dalam negeri. Satu, dua, tiga. Luar negeri. Udah ketahuan sih sebenarnya. Iya, jadi Kayak aku juga jujur tipikal orang yang emang tertarik kan. Kak, Momen kan betul keterima di Ilkom UNER ya. aku agak ini ya, agak kayak selingkuh ya, intinya kayak cheating sama UNER, cuman kayak sebenarnya aku pengen banget sih untuk kuliah di luar negeri, terutama di Australia. Aku pengen banget kayak I've been adoring Australia since I was a kid. Aku suka banget sama Australia, the culture, the people. Meskipun sebenarnya I've never been there, aku belum pernah ke sana. Tapi just looking at Australians, aku ngelihat orang-orang Australia, terus ngelihat tempatnya. Dan kakak aku dulu pernah kuliah di sana juga, pernah kuliah di Australia, di Sydney. Aku jadi termotivasi gitu. Oh iya. Termotivasi untuk one step closer to Australia. Jadi aku mencoba segala event, segala kegiatan yang membuat aku lebih dekat dengan Australia. Dan salah satu hal paling simple adalah the way I speak, I talk in Australian accent. Ya. Jadi kayak kenapa kok aku bisa ngomong kayak gitu? Karena the people I love, anyways aku K-popper. Aku suka banget K-pop, dan my favorite K-pop artist itu Stray Kids. Dan aku suka banget nonton live-nya Bang Chan sama Felix yang mereka itu adalah Australians. Dimana kalau aku dengerin mereka ngomong, aku mencerna, aku mendengar, terus aku mengingat, dan aku mencoba untuk ngomong gitu. Just the way ketika dulu aku pas kecil nonton Harry Potter. Jadi kayaknya kalau aku merasakan berbicara dengan banyak aksen di umurku yang tertentu. Misalnya pas aku masih kecil banget, masih SD gitu ya, ngomongnya pakai Amerika. Jadi kayak ya udah basic English aja. As I get older, aku nonton Harry Potter dan segala macam, aku ngomongnya pakai British accent. Agak pelan-pelan kan, makin gede makin kesini aku sekarang stuck with Australian accent gitu sih. Dan aku pengen banget sih kalau ada kesempatan untuk exchange atau nanti S2 di sana. Aku mau, amin. Kalau aku sih jujur, aku pengen banget buat ngejar di Ilkom, buat S1-nya mungkin di UNER juga ya. Amin. Terus S2-nya sih pengen cari yang di luar juga sih, kayak nyari beasiswa kayak gitu. Sebenarnya aku tuh udah mencoba. Jadi dari aku mau masuk SMA, aku tuh waktu itu sempat ikut program scholarship dari Singapura. Cuman waktu itu kebetulan waktu ketika tes tuh kayak belum lolos, belum rezekinya di situ. Tapi di situ apa ya, sebuah pengalaman ya. Udah ada pengalaman. Jadi aku kayak ngerasain gitu, oh ternyata waktu itu kan seleksinya kayak di sebuah hotel mewah gitu ya. Terus aku kayak, oh ternyata soal-soalnya tuh tipikalnya kayak gini gitu kan, full English juga kan pasti. Jadi nanti bisa belajar di tes selanjutnya ya. Jadi nanti mungkin S1 di Indo dulu ya. Nanti baru S2 ke sana ya. Oke, amin. Doakan ya semoga teman-teman bisa nyusul nantinya. Semoga. Ya, pantesan ya dari tadi tuh mereka ngomong Inggrisnya bagus banget. Britishnya kan dapat banget gitu guys. Dan tentunya juga memotivasi kita semua biar kita bisa jadi kayak mereka, kuliah di luar negeri. Amin. Amin banget. Ditunggu ya teman-teman di UNER. Lanjut Nay. Ada apa lagi nih? Ini nih. Oh, belum selesai ya? Oh iya ya. Seru banget, aku suka. Ini nih. Nasi goreng Taman Apsari atau nasi bebek Purnama? Have you ever eaten them? Yang pertama ya. Oke, jadi nasi goreng Taman Apsari sama Nasi bebek Purnama. Oke. 1, 2, 3. Nasi goreng Taman Apsari.
Meskipun sebenarnya aku belum pernah makan sih, tapi kayaknya nasi goreng itu adalah pilihan paling aman ya. Betul banget. Safe, Safe option. safe Nah. option. Jadi kayak semua nasi goreng kayaknya enak ya, apalagi tapi aku tahu sih nasi goreng Taman Apsari itu Itu very viral tau, famous. Kak. Dia Dia kan. tuh kayak biasanya tuh tempat nongkrong anak culture gitu. Oh, anak culture. Iya, katanya tuh sebenarnya kalau menurut aku sendiri, rasanya tuh kinda plain, tapi I don't know why, maybe like the vibes is Oh, kayak Surabaya Night Ride gitu kan. soalnya culture itu ya. Ya, culture itu tadi. Oke. Iya lagi. Tapi berarti aku harus coba ya. Iya, Aku harus coba. silakan. Kalau kalian sendiri Aku sih belum pernah coba ya. belum pernah ya. Berarti kita harus coba baru. Coba. Iya, boleh. Boleh ya. Lanjut ya kak ya. Oke. Yang lainnya ada street foodan di Tunjungan atau di Kodam. Jelas gak sih? Iya. 1, 2, 3. Street foodan di Tunjungan. Sama terus ya sama. Iya. Hati berarti. Tunjungan tuh terlalu keren untuk dilewatkan gitu loh. Iya. Anggapannya kayak Tunjungan tuh kayak Malioboro-nya sini kan ya. Iya betul. Semua ada di Tunjungan. FYI aku nanti mau ke Tunjungan. Jadi banget nih. sebenarnya Tunjungan is kind of mid ya. Jadi kayak ya udah gitu aja. Sebenarnya kalau mau bener-bener street foodan, mau bermakan itu enak di Kodam. Bener, kan lebih murah juga. Iya, kan? aku suka juga sih di Kodam. Cuman kayak kalau mau cari the vibes, Iya. mau mencari Mau Malioboro Mau dan lebih tenangnya Surabaya, juga. mana- Kan kalau di Kodam kan kayak agak chaos ya, agak malam chaos ini. Kayaknya safe optionnya lagi-lagi di Tunjungan. Tunjungan. Meskipun Tunjungan lagi. terus juga sekali datang kayak 50.000 udah habis gitu Udah ya. habis, iya. Jadi tergantung kondisi dompet kayaknya. Kalau ada 20.000 kayaknya Kodam aja. Dan dapat berapa itu dan Oke, Oke lanjut. lanjut nih. Ini Yang terakhir. yang terakhir. waduh udah terakhir. UNER atau ITS? Kayak udah dari udah spill ya. Ya udahlah satu. Udah. Gak mungkin aku berpaling teman-teman. Udah jadi cheating, udah jadi amerta soalnya. Udah di hati. Udah di hati. Kalau kalian? Uner sih. Benar ya. Kan sama mulu ya. Iya sama mulu kita sih. Iya, hati terus nih. Oke, lanjut. Udah selesai nih ya berarti. Udah. Ada pertanyaan. Ya, boleh. Boleh. Selanjutnya nih. Apa harapan terbesar Forum Anak Surabaya untuk masa depan anak-anak di Surabaya? Dari Ikis mungkin Jujur berat ya pertanyaannya. berat karena harapan kita banyak. Iya, jujur harapan kita banyak sih teman-teman. Mungkin kalau untuk harapan dari aku sendiri sih ya, lebih ke depannya itu Fast jadi lebih maju lagi, terus lebih lebih kompak lagi, lebih solid lagi, terus juga lebih bisa lebih banyak dikenal, lebih bisa menaungi anak-anak di kota Surabaya. Kalau lebih baik dikenal kayak sampai masuk TV gitu lah, kan keren banget gitu kan. Iya. Pengen loh. Tapi kita udah lebih sih, kita udah Oh, keluar iya? negeri ya. Oh iya. Kita Gitu sih. Tapi kalau bisa lebih ya. Lebih dari yang udah kita achieve sekarang, dan pastinya lebih baik lagi. Amin. 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 Jadi Amin. aku ya sekarang. Iya, boleh. Kalau tadi kan Ikis lebih ke wish and hope-nya buat Fast ya. Aku pengen kasih harapan aku buat anak-anak di kota Surabaya untuk lebih berani speak out dan bermimpi aja sih, karena nothing is impossible, everything is possible kan. Jadi banyak banget orang-orang, apalagi mungkin pokoknya orang-orang aja ya, orang-orang yang kita kenal itu tuh sangat amat underestimate kita sebagai Gen Z, sebagai anak muda. Kayak Gen Z sekarang bisanya Apa sih, generasi apa? sandwich, Iya, gitu. generasi sandwich dan segala macam. Sandwich generation dan segala macam. Itu agak ofensif ya. Tapi kalau kita merasa itu ofensif, berarti kita tersinggung kan dengan pernyataan itu. Kita merasa setuju. Iya, kita merasa setuju. Nah, saran aku untuk anak-anak di kota Surabaya, dan mungkin bisa lebih luas daripada Surabaya, untuk lebih berani aja sih untuk bermimpi ya, karena banyak banget orang-orang mikir kalau we are the youngsters without dreams kan. Padahal kita tuh punya mimpinya, tapi somehow kita nggak tahu tuh caranya untuk menyalurkan mimpi kita, caranya untuk menyalurkan minat dan bakat kita. Dan gladly Surabaya itu udah punya banyak banget ya layanan bagi anak-anak untuk menyalurkan minat dan bakat. Seperti kayak Ikis, kamu ikut drama. Iya, itu tuh adalah salah satu
dari dinas juga ya, dinas di kota Surabaya gitu. Jadi ada namanya Bengkel Muda Surabaya. Di situ tuh menaungi teman-teman yang emang tertarik di dunia seni dan sastra gitu. Jadi buat band, pelatihan band, teater, terus itu ada juga tari tradisional, vokal, segala macam tuh gratis guys. Biasanya di weekend. Gratis, Iya. gratis. Jadi tinggal datang aja ke Balai Pemuda, terus pendaftaran, registrasi segala macam, udah bisa langsung jadi member. Jadi aku kemarin baru aja tampil juga di karena aku ikut teater ya di Balai Pemuda itu kebetulan. Jadi kayak rasanya tuh adalah menemukan jati diri kita, apa enggak sih? Iya. Kayak wow, minat bakat aku ternyata bisa kesalurin nih. Karena aku jujur adalah salah satu anak yang ketika aku SD, dari aku SD aku tuh udah sangat amat tertarik sama dunia teater. Tapi sayangnya baru bisa kewujud di akhir-akhir SMP gitu. Setelah aku mengenal oh ternyata ada teater nih kayak gitu. Surabaya udah banyak banget menaungi Iya, terus anak-anak. BMX terus juga Iya. banyak buat skateboard juga Banyak kan buat ya? skateboard. Jadi kayak sebenarnya nggak usah takut untuk menyalurkan mimpi dan minat dan bakat kita, karena sebenarnya udah banyak banget sarana dan prasarananya. Jadi tinggal kitanya aja yang mau menyalurkan. Kayak definisi just always focus on yourself. Kayak nggak usah dengerin omongan orang lain. Kan susah ya. Susah. Oh itu susah banget. Tapi kayak pasti bisa kok kan. Pasti bisa. Teman-teman juga ya. Iya. Berani ya. pasti Berani ya. berani. Yeay. Teman-teman yang nonton juga ya. Berani ya. Next. Gitu, guys. Pertanyaan terakhir Tika. Udah pulang. Aduh. Kamu pulang. Sebagai penutupnya, berikan kesan dan pesan buat anak-anak yang ada di Surabaya. Oke. Oke. Agaknya sama ya dengan Iya. sedikit lagi ya. Oh dari kamu dulu deh. Dari aku dulu. Kesan dan pesan. Aku udah ketemu banyak banget anak-anak di kota Surabaya. Mulai dari mereka masih BTW fun fact nih teman-teman tahu nggak sih usia anak tuh berapa? Nah, iya. Banyak yang salah nih. Iya, banyak Aku banget. jawab Kita pertanyaan ini. kasih info nih. Iya. Nggak apa. Salah nggak apa. Salah nggak, Pak? Usia anak. Berapa tuh kira-kira? 8 sampai 18 ya sih? 8-19. Kamu? 8 sampai 17. Oke, kita kunci. Kita kunci ya jawabannya. Ya. Jadi, buktikan. oke. Siapa yang drum rolls? Jadi umur anak adalah Dari 0 sampai di bawah 18 tahun. Oh iya. Jadi Tahu ya kan? baru tahu kan? Baru tahu Iya, kan? ini. Kalian juga Tahu kan? Tahu kan? baru tahu kan teman-teman? Jadi kasih tahu guys. ini kita memberi informasi ya, kita sambil belajar juga ya. Jadi kan anak-anak tuh dari umur 0 sampai mereka di bawah 18 tahun. Jadi mereka 17 tahun pun masih dibilang anak. Jadi ini yang sudah kuliah ini umurnya masih 17. Masih bocil ya? Masih anak. Oh, bocilnya sih enggak ya. Ini udah gak cocok ya. Masih di usia anak. Cuma nanti ketika aku udah turn 18, lebih sedetik aja ulang tahunku ke 18, aku udah bukan anak. Jadi adalah tahun terakhirku menjadi anak. Mungkin kesan-pesan untuk teman-teman semua yang nonton yang masih di usia anak, nikmati masa anak-anak kalian. Yap. Nikmati masa-masa anak-anak kalian karena you guys will never come back. We will never be like 16, 17, 15 and experience banyak banget event, banyak banget kegiatan. Jadi menurutku di umur kalian yang masih muda, masih usia anak, cari banyak kegiatan Yang banyak positif, of course yang positif. Tapi kalau mau coba-coba yang baru juga nggak apa-apa. Tinggal nanti kalian lihat aja itu efeknya bagus buat kalian. Jadi kan nggak semua hal yang kita coba pasti selalu bagus kan. Bener banget. Dan gimana caranya kita mau belajar kalau nggak ada tuh sebuah kita kegagalan atau mungkin delosor dikit, nggak ada kalau misalnya kita nggak pernah ngerasain itu. Jadi menurutku teman-teman nikmati masa mudanya, nikmati masa anak-anaknya yang masih SMA, terus mungkin mau merasakan ADC mungkin ya, Rangga dan Cita juga nggak apa-apa, asalkan masih di dalam batas yang wajar. Terus mungkin teman-teman nggak usah takut untuk mencoba banyak banget kegiatan, nggak usah takut untuk gagal karena nggak ada yang namanya berhasil kalau misalnya teman-teman belum gagal. Bener banget. Terus kalau dari aku mungkin kesan-pesan buat teman-teman arek-arek Surabaya mungkin lebih ke jangan suka menunda-nunda. Oke? Jangan suka procrastinating. Terus juga just start doing. Jangan ngerasa kayak, duh aku takut deh nanti kalau aku nyoba lomba ini ntar aku gagal lagi. Kalau aku nyoba lomba ini aku gagal lagi. Soalnya aku pernah lihat Kak, aku Sampai sekarang sih kayak gitu ya. I've been there. Jadi kayak
I'm still rasanya here. sangat sangat gak enak, kayak malah jadi overthinking sendiri gitu kan ya. Padahal just start doing, karena kayak anggapannya adalah ketika kamu udah mencoba, itu tandanya kamu udah one step closer to your dream. Kamu udah satu langkah lebih maju dibanding teman-teman kamu yang mungkin cuman bisa mungkin ada ya beberapa teman kita yang kayak, duh ngapain sih banyak kegiatan kayak gini kayak gitu, kan ujungnya capek doang. Dapat apa? Misal nih, oh sis dapat apa sih? Cuman dapat terima kasih kan kayak gitu misalnya gitu kan. Kayak, gimana ya, jujur. Jadi emang yang paling penting adalah pengalaman. Mau itu kita gagal, mau itu kita berhasil, semua akan menjadi sebuah bekal untuk kita di masa yang akan datang. Gagal alhamdulillah, berhasil alhamdulillah ya. Bener banget. Itu Oh, sih. one quote yang Waduh. aku benar-benar suka banget. Kayak semua orang pasti bilang kalau ini that one quote ini adalah aku. Karena wallpaper laptopku itu. Jadi setiap aku buka laptop, teman-temanku lihat itu semua. It won't come easy, but it will come. Jadi ketika teman-teman ngerasa satu hal ini kok nggak datang ya ke aku, emang nggak datang dan emang datangnya tuh nggak segampang itu. Sesuatu hal yang kalian pengenin itu tuh nggak akan datang segampang itu, tapi tenang, it will come, itu bakal datang ke kalian as long as you guys trying gitu deh. Karena berdoa teman-teman, Gak jangan akan lupa. ada hasil yang mengkhianati usaha gitu. Betul. Usaha enggak dong, bener dong, gak ada hasil yang akan mengkhianati usaha. Betul. Usaha gak akan mengkhianati hasil. Betul. Nah, ya oke. Bikin juga nih. Gitu deh. Ya pun, ya. Jadi kayak gitu guys, quote-nya tuh ngena banget. Terus emang yang paling penting tuh kita pengalaman dulu. Bad habits-nya Gen Z itu kayaknya nunda-nunda pekerjaan ya. Kita Sampai sekarang lo kayaknya masih gitu. kayaknya aku juga deh. Iya, berarti kita harus coba berubah ya. Terakhir ya. Oke. Start doing. Start doing. Oh enggak, sebenarnya kita belum selesai. Oh, yes, mantap. Iya, aku bangun dulu. Saya mau jawabin pertanyaan dari teman-teman semua. Oh iya, ada play, ada Ada. Mana cita-cita? Kita bacain ya. Ya, dari siapa tuh? Takut Dari- ditanya itu. Jangan dong. Ini ada dari @alin. Oke. Siapa tuh? Nggak tahu ya. Nggak tahu tuh siapa tuh. Dia tanya gini, satu kata yang menggambarkan FAS. Pas. Dari siapa dulu? Boleh gini Boleh. deh. Oh, oke. Bisik-bisik dulu. Oh iya, Iya, nanti aku satu, Iki satu ya. boleh. Iya. Kalau aku ada di kata muda, Kalau di aku bisa. apa tuh Ikis? Kenapa tuh? Apa tuh Ikis? Jadi gimana? Forum anak Surabaya. Aku muda, aku bisa. Bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Forum anak Surabaya. Aku muda, aku bisa. Itu Keren. Itu jargon slogannya kita yang otomatis itu menjadi doa dan keinginan kita ya. Kita masih muda dan tiap kita eventnya. bisa. Hmm. Iya, di tiap eventnya kita selalu Forum anak Surabaya, aku muda, aku bisa, sampai bosan. Cuman gak usah, itu adalah doa ya. Iya. Doa dan usaha kita untuk menjadi muda dan bisa. Gitu. lanjut ya. Lanjut. Ini dari @olisters. Gimana sih cara FAS menyatukan pikiran dengan anggota yang gap umurnya lumayan jauh? Jadi nggak seberapa jauh-jauh banget ya kalau dari tiap umur. Reva masih kok Reva? Sofia masih SD. Jadi SD. ya, masih SD. Masih SD SD. masuk juga. Bisa jadi umur 12. Dari umur berapa sih? 12 sampai 17. Oh iya. Jadi kita punya banyak teman-teman yang masih SD, nggak banyak sih. Beberapa teman-teman yang masih SD, salah satunya adalah Sofia. Sofia ini juga adalah salah satu teman-teman dari teman AMPK. MPK. Jadi she only can speak in English. Jadi mungkin teman-teman forum anak agak kesusahan juga ya untuk Ada ngajak. beberapa yang mungkin agak susah buat Agak komunikasi susah. sama Sofia. Jadi gimana sih caranya ya? Jadi yang paling penting adalah kita mengedepankan teman-teman yang mungkin lebih bisa komunikasi dengan bahasa Inggris ya. Misalnya dalam event itu ada 5 orang, salah satunya ada Sofia dan ada Ikis. Dan ya mungkin yang paling fasih berbahasa Inggris di situ ada Ikis. Jadi mungkin di sana, mungkin ketika aku nggak ikut ya, pas aku nggak ikut, aku bisa chat Ikis, nanti tolong dampingi Sofia, tolong ajak omong Ya. Sofia gitu, karena
she's the one that can speak English, yang bisa accompany Sophie lah istilahnya gitu. Jadi kan waktu itu pas ada event musrenbang juga, waktu itu ada aku bareng sama Sophie, aku duduk sebelah Sophie dan memang jadi her translator gitu. Yeah. Kayak aku menjelaskan dengan bahasa Inggris dan dengan bahasa bayi agar bisa dia pahami, dia terima kayak gitu. Jadi situ aku ingat banget Sophie tuh kayak sambil aku jelasin sambil gambar bunga matahari gitu. Terus kayak kalau aku gambarin nggak kayak gitu kan, do you want me to give you a flower? So kayak oh yeah great, mau kayak gitu. Jadi kita melakukan pendekatan aja sih, benar-benar seramah anak itu ya. Seramah anak itu pas keren. Jadi bagi anak-anak yang masih SD juga, yang SD itu ada siapa ya? Ada Sophie, terus mungkin yang SMP masih kelas 1 ada Reva, ada Danan, dan mereka untungnya mereka dewasa ya. Mereka dewasa dan mereka bisa diajak omong dengan sangat nyambung gitu. Jadi sebenarnya kita nggak ada punya kesulitan yang gede banget sih dalam berkomunikasi ketika kita punya age gap yang jauh. Gitu. That's kind enough. Jadi gampang ya untuk ngobrolnya karena pikirannya tuh hampir sama ya. Udah dewasa. Iya, alhamdulillah. Oke ya, kita lanjut ya. Pertanyaan ketiga nih dari anak Semabawan. Aku kepo nih, siapa sih sosok inspiratif yang telah kamu temui sejauh ini selama aktif di FIS? Mungkin dari guys. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin berkesan juga ya, salah satu event yang sangat amat berkesan adalah waktu itu event Gen Z yang dihadiri oleh 8.000 pelajar di Surabaya nggak sih kalau nggak salah, pemuda di Surabaya. Oh iya. Terus di waktu itu tuh ada beberapa pembicara yang sangat amat keren, kayak ada Jerome Pauline, terus habis itu Ica Japasal sama Rian Fahardi. Ya, waktu itu kayak ketika aku ngedengerin Kak Jerome, karena juga ketemu ya, waktu itu kan kita jadi panitia juga ya, bantu di event itu, ketemu sama Kak Jerome, ngeliat Kak Jerome ngomong, itu udah kayak terpesona gitu loh, kayak kagum banget gitu, kayak wow, orang ini public speakingnya bagus banget. Tapi kayak tetap aja apa ya, cara penyampaiannya tuh terstruktur, terus kayak tetap rendah hati kayak gitu loh. Terus juga dari Surabaya juga kan ya, kalau dari Kak Jerome tuh. Terus kalau ngedengerin ceritanya kayak dia ketika masuk di kelas 10 SMA langsung ngebut semua buku pelajaran dibabat habis tuh kayak wow, keren banget. Jadi kayak bener-bener memotivasi aku sih, untuk aku tipe anak yang masih suka nunda-nunda, masih suka buat belajar nanti aja deh, ntar deh, masih capek baru pulang, mau tidur dulu lah, karena kan abis ngurus OSIS segala macam gitu kan. Jadi kayak tertampar gitu ya, jujur sama statement beliau kayak, ayo guys coba di kelas 10 selesaiin buku-bukunya gitu, kayak wow. Jadi di situ sebuah momen yang unforgettable in my life, and I think like change my life gitu sih. Mantap. Keren. Aku nggak kepikiran di situ. Jadi kalau aku sendiri tokoh inspiratif mungkin adalah tokoh yang lumayan sering aku temui dan kemarin ikut aku berpetualang di China juga. Namanya Kak Ari Rukmantara. Jadi beliau itu adalah how do I say ya? Beliau ketua kepala UNICEF wilayah Jawa Bali. Dan sekarang kerjanya di pemerintah guys, kerjanya di Istana Negara. Jadi beliau sudah masih di UNICEF sepertinya, tapi beliau sudah lebih berkelana lagi sampai ke Istana Negara. One thing I like about him adalah ini agak personal sih sebenarnya. Jadi kemarin pas ke China itu adalah flight pertama aku ke luar negeri. Jadi otomatis banyak sekali hal yang harus aku pelajari kan. Meskipun sebenarnya naik pesawat udah lumayan sering, tapi untuk ke luar negeri belum pernah kan. Dan Kak Ari itu ngajarin aku that one thing. Kita ada nomor pesawat kan biasanya, dan nomor gate itu selalu berubah-ubah. Kita nggak pernah tahu nih kapan gate kita diubah. Misalnya awalnya kita dapat gate 9, ujungnya kita diubah ke gate 1. Dimana pas itu flightnya udah hampir 30 menit sebelum flight. Gimana caranya kita tahu adalah di airport itu ada kayak tahapan ya, pemberitahuan nomor pesawat ini gate-nya di sini. Meskipun sebenarnya dicetak tiket cetak gate-nya tuh di sini, tapi ketika kita udah sampai di airport bisa jadi nggak menutup kemungkinan gate kita berubah. Dan Kak Ari taught me this one thing. Kalian jangan pernah luput untuk melihat papan pemberitahuan ini, dimana kalau misalnya kalian nggak lihat dan kalian nggak memperhatikan, bisa jadi kalian dipindah gate dan kalian nggak tahu kalau kalian dipindah, dan nanti kalian nggak bisa catch the flight. Dan ketika itu pas berangkat dari China ya, jadi pas itu aku sama Moreno diajarin untuk melihat
ngelihat itu, kapan memberitahuan itu, dan kita baru belajar di situ, kita baru ngeliatin. Ditanyain sama Kak Ari, ini kita berarti di gate mana? Kita ngeliat itu, oh di gate sini. Di tiket gate-nya berapa? Gate sini. Beda ya? Beda. Karena pas itu ini dirubah. Itu kita belajar ya pas berangkat. Pas pulang, Kak Ari nggak ikut. Kak Ari nggak ikut pulang. Dia masih mau jalan-jalan dulu di Cina kan. Kita udah pulang. Kita udah pulang dan anak-anaknya di situ cuma aku sama Moreno, orang tua yang mendampingi. Kurang sense of keibuan dan sense of mendampinginya kurang ada ya. Jadi mungkin nggak tahu kalau gate kita dirubah, dan aku sama Moreno inisiatif untuk melihat papan, kayak siapa tahu iseng aja nih, siapa tahu dirubah. Bener aja dirubah 15 menit sebelum kita boarding. Epic banget dan itu bener jauh banget. Dan itu adalah one thing that I really appreciate Kak Ari, karena udah ngajarin aku itu. That is why Itu hal penting itu ya, satu sangat hal penting, membantu. membantu dan membekas banget. That is why beliau nggak cuma ngajarin itu aja, tapi banyak banget cara kita untuk speak English, cara kita untuk menyampaikan sesuatu di depan banyak orang, karena beliau juga otomatis lebih berpengalaman kan daripada kita, jam terbangnya lebih tinggi juga. Jadi untuk bisa ke China dan berkegiatan bersama Kak Ari di banyak kegiatan itu sesuatu such a pleasure ya for me, such an honor juga, karena bisa belajar dari Kak Ari gitu sih. Ngomong-ngomong tentang Kak Ari tuh aku jadi keinget tau Kak. Apa? Keinget sama kemarin tuh kan pas di event TEDx Youth, ya kan, Youth TEDx itu kan sempat ketemu ya salah satu moderatornya, pembicaranya adalah Kak Ari gitu. Kakak gak sih moderatornya pada waktu itu? No, not me. Oh bukan, oke. Nah waktu itu tuh Kak Ari juga menyampaikan hal yang mirip sama quotes yang tadi Kak Mon sampein ke teman-teman, yaitu apa tadi Kak? It will come tadi? It won't Iya. come easy, but it will come. Nah itu Kak Ari tuh juga udah apa ya, kayak bermimpi gitu loh teman-teman. Aku pengen bisa kerja di UNICEF kayak gitu. Kak Ari cerita kalau dia tuh baru bisa dapetin itu tuh ketika di Kepala 3 kalau nggak salah. Iya, Jadi iya. kayak bener-bener apa ya, perjuangannya tuh bener-bener perjuangan banget. Nggak bisa gitu loh kalau misalnya kita kayak berpatok nih dari sekarang, nanti aku umur 25 udah kerja di UNICEF, ntar aku umur 30 udah di sini, 35 udah di sini. Nggak bisa gitu, karena takdir nggak ada yang tahu guys. Di skenario hidupku, di umurku yang sekarang aku udah lulus S3 teman-teman. Sama skenario hidup ya, skenario hidup. We never know. Nyatanya di umur yang sekarang aku masih baru keterima kuliah. Jadi kayak apapun yang kita harapkan itu nggak selalu bisa terwujud ya di saat itu juga. Tapi kalau kita benar-benar berusaha pasti akan terwujud kok. Dan itu adalah hal yang kita suka dari Kak Ari ya. That's why he is my role model for sure. Yang aku temui saat aku Kak Ari tuh berkegiatan. kayak bilang nggak apa-apa, pelan-pelan aja, nanti bakal tetap sampai tadi ya. apa Gitu. Baik banget ya. motivasi gitu loh. Dapat gitu. Semoga teman-teman bisa ketemu Kak Ari ya. Iya. Amin. Inspirational banget orangnya. Banget. Lanjut ya, Lanjut. Mungkin mau nanya nih, apakah FAS itu dilibatkan dalam perumusan kebijakan di Kota Surabaya? Iya banget. Iya banget. Dimana kalau kita diundang di Musrenbang, FPD, RPJMD, jadi Musrenbang sekali lagi musyawarah perencanaan pembangunan ya. Dimana nanti itu akan ada kebijakan yang dibuat dan di sana sering banget forum anak, nggak sering tapi selalu forum anak selalu diundang biar kita tuh bisa menyampaikan apa sih sebenarnya keresahan kita sebagai anak-anak di Kota Surabaya. Baru aja kemarin aku diundang di RPJMD Bapedalitbang untuk menyampaikan aspirasiku, dan di situ aku menyampaikan bahwa keamanan bagi anak-anak di Kota Surabaya harus lebih ditingkatkan ketika mereka berada di tempat umum, bahkan sesimpel mereka berada di rumah. Bahkan kadang di rumah kan anak-anak sering merasa nggak aman ya karena orang tuanya mungkin abusive, dan lain segala macam. Jadi aku menyampaikan bahwa keamanan bagi anak-anak di Kota Surabaya itu harus lebih ditingkatkan. Terus habis gitu pastinya selalu dilibatkan ya. Selalu dilibatkan. Terus juga misalnya nih ada kayak trial and error mengenai suatu website atau suatu kebijakan, kan kita juga akan selalu dilibatkan dan ditanya gitu loh. POV kita tuh kayak gimana sih? Kira-kira kalau misalnya ini diterapkan udah cukup ramah anak atau enggak sih, atau masih ada yang kurang kayak gitu-gitu. Gitu. Pas keren banget ya. Lanjut ya Kak ya. Lanjut. Oke. Lalu ada yang nanya, apa yang bisa dilakukan anak remaja Gen Z sekarang agar tidak hanya aktif di media sosial saja, tapi juga bisa dan mau untuk aktif berkontribusi nyata di masyarakat? Mungkin aku mau coba jawab kali ya Kak ya. Untuk berkontribusi aktif di masyarakat ini kan bisa dimulai dari hal-hal kecil sih teman-teman, kayak lebih mensyukuri hidup ini. Terus juga lihat dulu deh, kayak gini,
kebanyakan anak Gen Z itu kebanyakan kan suka banget scrolling ya, kayak just in their room and scrolling gitu kan. Aku rasa itu kurang produktif, jadi bisa dimulai dari start doing itu tadi, start doing. Buka pintu kamar kalian, lihat ke sekitar, mulai ngelakuin hal-hal yang produktif meskipun itu cuma di rumah gitu. Misal kayak berkebun atau kayak apalagi ya? Banyak banget kegiatannya. Terus juga mulai cari-cari dari scrolling tuh sebenarnya kan juga bisa nyari kegiatan yang positif kan, kayak misal volunteer ke panti asuhan Surabaya ya dong kan. Abis gini mau hang kan, banyak nanti lomba-lombanya guys, pantengin terus ya. Pantengin terus, kita bakal bikin lomba bagi anak-anak di Kota Surabaya asalkan umur kalian masih di bawah 18 tahun. Jadi stay tune. Waduh, belum bisa Nanti teman-teman pantengin aja, stay tune aja di IG-nya Fas. Jadi mungkin dari Ikis untuk lebih bersyukur ya dari sini. Kalau aku sih mungkin sebenarnya kalau mau bikin move in social media juga nggak apa-apa, karena sekali lagi di sosial media itu sekarang impactnya gede banget ya. Influencer itu teman-teman pasti punya lah, dan buat influencer yang benar kalau orang ini makannya ini, aku juga mau makan ini gitu. Iya. Jadi mungkin teman-teman yang punya bakat dan sekedar simple ingin menyampaikan pentingnya hal ini di kehidupan, misalnya ada nih yang tertarik di lingkungan gitu ya, atau transportasi mungkin, karena nggak banyak kan yang tahu. Misalnya Ikis suka bikin konten, hari ini aku naik Surabaya Bus, hari ini aku naik Semanggi, hari ini aku naik feeder. Itu tuh udah bisa menginfluence anak-anak di Kota Surabaya, bahkan mungkin ketika turis itu lihat video kalian, mereka akan tertarik untuk nyobain transportasi itu. Lingkungan ya, mungkin kalau di lingkungan teman-teman ada yang suka berkebun itu tadi, terus ada yang suka sekedar mungkin yang lagi rame Pandawara ya. Bener banget. Itu mereka suka bikin konten bersih-bersih sungai dan segala macam. Teman-teman bisa mulai start untuk bikin konten kayak gitu ya. Jadi teman-teman melakukannya in real life dan teman-teman menguploadnya di sosial media, itu nanti akan bikin impact yang sedikit demi sedikit pasti akan gede gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut sih untuk berimpact sekecil apapun, mau itu di sosial media, mau itu in real life. Jadi kayak itu nggak sih slogannya kita 2MP, pelopor dan pelapor. Kita belum bahas itu. Oh iya, kita bahas. Boleh bahas ya. Oh, oke. Jadi kita punya jadi Forum Anak Surabaya itu punya dua peran, yaitu punya dua. Yang pertama 2P, 2P, pelopor dan pelapor. Pelopor itu kayak change maker gitu. Betul. Di lingkungan kita. Terus ada juga pelapor. Jadi ketika kita mungkin ngerasa nggak aman, mungkin nggak harus kita ya teman-teman ya, mungkin dari teman kita atau orang yang kita kenal, orang yang kita sayang tuh kok diperlakukan kayak gini, kok ada kejadian kayak gini, mungkin even if that stranger, kita bisa menjadi pelapor gitu. kita melaporkan. Iya, mungkin nggak langsung di hari itu juga, mungkin kita bisa membantu dengan cara tiba-tiba sok kenal gitu kayak are you okay? Ayo kita ke sana kan ini. Akhirnya nggak diikutin kayak gitu kan banyak ya, kayak social experiment kayak gitu. Nah ini beneran kita lakuin kayak gitu. Ya. Terus Sama yang kedua adalah PAPT atau partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan. Seperti halnya itu. Kenapa? Jadi tadi kan ada pertanyaan, forum anak tuh beneran dilibatin nggak sih? Dilibatin teman-teman, karena tugas kita dan fungsi kita sebagai forum anak adalah menjadi PAPP atau kita dapat menyampaikan partisipasi kita sebagai anak di perencanaan pembangunan, terlebih di Kota Surabaya, begitu. Oke. Lalu yang terakhir. Ya. Yang terakhir nih Kak. Gimana sih peran Forum Anak Surabaya menangani kasus pelecehan anak yang dilakukan oleh orang tua kandung? Wow. Such an heavy question. Iya, kayak lagi rame ya. Lagi di rame ya. sosmed. Oh ya, jadi banyak rame ya komunitas di Facebook itu Iya, kan. komunitas yang agak melenceng, agak sih memang melenceng. Itu memang melenceng banget. Jadi sekali lagi itu sebuah hal yang sangat berat ya, untuk ditangani anak-anak, dan kita nggak bisa langsung memberantas itu. Bener banget. Kita nggak bisa langsung bilang ke pihak berwajib ini yang ownernya harus segera di arrest ya, Harus nggak bisa. ditolong kayak gitu. Tapi kita bisa melakukan hal dari paling kecil. Misalnya kita sosialisasi tentang pentingnya menjaga diri sendiri, terus pentingnya untuk tidak melakukan hal-hal yang
berhubungan dengan sexual assault dan lain segala macam, itu bisa kita lakukan kepada anak-anak. Jadi misalnya anak-anak seumur SD, SMP atau bahkan lebih kecil, itu mereka udah tahu mana sih area private-nya, mana sih yang boleh ditunjukin kepada teman-teman yang sesama jenis atau yang lawan jenis. Misalnya kalau area intim kan nggak boleh tunjukin ke lawan jenis, bahkan kepada ayah sendiri. Misalnya kalau kita perempuan ya, kepada ayah sendiri di umur 5 tahun sebisa mungkin kita nggak boleh buka baju di depan ayah sendiri kan. Jadi kita bisa banget memberikan pemahaman sesimpel itu kepada teman-teman semua yang masih kecil. Dan untuk orang tua sendiri sebenarnya di Surabaya udah ada kelas parenting. Iya. Jadi orang-orang tua yang Dari dirasa DP3A ya? dari DP3A, orang-orang tua yang merasa kayaknya yang dirasa fetish iya, seperti itu. boleh banget ikut parenting ya, karena it is not even good for your kids gitu. Terus mungkin kalau dari kita juga kan ada Kancah Sebaya ya, itu emang once again udah apa ya, ranahnya gitu buat kita membantu mendengarkan teman-teman yang pengen curhat. Mungkin kalau misalnya ngerasa kok aku ngerasa malahan nggak nyaman ya, nggak aman ya kalau sama anggota keluarga aku yang ini gitu, misal sama ayah atau sama mama kayak gitu, tuh bisa banget untuk curhat di Kancah Sebaya. Dan juga di Kancah Sebaya tuh di klasifikasikan lagi nih teman-teman, misal kasus ini tuh bisa kita tangani sebagai admin sendirian aja atau butuh bantuan admin lain, atau malahan butuh dari psikolog, dari DP3A, pihak DP3 kayak gitu. Jadi dari kita juga kalau misalnya nih nantinya teman-teman yang nonton ini boleh banget cek di Telegram, cari buat Kancah Sebaya, terus boleh mulai curhat-curhat di situ, pasti akan selalu kita balasin dengan senang hati. Kancah Sebaya itu nggak cuma buat curhat-curhat hal-hal yang nggak ngenakin ya, tapi sekedar kalian ngomong, hari ini aku seneng banget deh soalnya Kayak gitu. aku hari ini dikasih coklat sama temanku, dia sebenarnya kalau mau curhat di Kancah Sebaya nggak apa-apa gitu. Yang harus hal-hal yang kayak berat banget, apa aku harus gini dulu atau gini dulu baru boleh curhat, enggak. Sesimpel jajanan kalian ready di kantin, kalian boleh cerita ke kita gitu. Ini kita coba ya. Oke, kita boleh Boleh banget, teman-teman juga boleh coba ya. Boleh banget, teman-teman Kancah Sebaya. Oke. Waduh, udah selesai nih. Iya. Tadi udah ngobrol banyak banget nih sama Kak Momo dan juga Kak Ikis. Seru banget hari ini. Gimana Kak? Seru nggak hari ini Kak? Ngomongnya seru banget kayak 1010 gitu kan. Please undang lagi guys. Atau pengen balik lagi dengan senang hati balik meskipun gak diundang. Oh iya bener juga. Datang tak diundang. Gue main terus kayak guys, aku udah di depan. Guys, aku udah di depan gitu ya. Aku dong mau lihat posisinya gitu dong. Seru. Seru banget. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga. Terima kasih ya Kak sudah mau datang hari ini, udah mau ngobrol sama kita dan mengisi pot bawaan ini dengan banyak ilmu, banyak motivasi juga untuk kita semuanya. Banyak motivasinya ya. Aku banyak termotivasi nih dari Aku juga, dua orang itu. aku nanti nggak akan nunda-nunda lagi ya. Iya, baik. Amin. Next Kita year semua ya. masih bisa ikut FIS ya? Bisa. Aku kan ya sekarang. Aku tahun ini 17. Tahun ini 17. tahun ini 17. Kita oprek tahun depan. Tapi FIS sendiri tuh berapa periode sih? Satu periode 2 tahun. Ya. Satu periode 2 tahun. Jadi ini kita periode 2024-2026. Jadi nanti kita baru oprek lagi 2026. Kayak kamu masih bisa. Kalau misalnya masuk kayak pas daftar masih di bawah 18 tahun masih bisa. Masih bisa. Aku dulu daftar 16 tahun mepet 17. Aman teman-teman. Kalau mau nanti ketemu kita lagi dong. Iya dong. Kita tanya lagi. Nah. Oh ya Pak, jadi fasilitator kali ya. Amin. Teman-teman bagian nonton kalau mau boleh join pas tahun depan ya. Daftar ya, nanti ketemu aku juga. Cek IG kita. Cek IG kita. Boleh promosi nggak? Boleh. Cek IG dari Forum Anak Surabaya @FA Surabaya. Oke. Oh ya, sebelumnya nih Kak, kita ada ini dia. Aku sendiri ya. Bentar ya. Kita perlu berdiri juga nggak? Boleh. Aku udah salfok sih tadi. Ketahuan. Ketahuan. Dasar ya. Kita ada ini. Keren banget. Lucu banget. Ini kita foto nggak? Foto nggak? Oh nanti. Oke. Thank you ya guys. Lucu banget. So cute. Shape-nya lucu gitu. Suka deh. Semua banget tuh. Nggak Ada yang nggak tahu ya? taruh di sini. Oh ya, boleh. Taruh sini aja. Bawaannya nggak apa-apa. Nggak taruh sini aja. Oke. Lucu sekali. Thank you ya guys. Yeay. Kayaknya kita udah harus penutupan nih. Oh, Udah juga.
Oke, teman-teman terima kasih banget udah nonton podcast hari ini. Kita berterima kasih juga sama dua orang kece ini di depan kita. Kece. Terima kasih ya teman-teman. See you di next Pots Bawan periode selanjutnya. Oke? Dadah!